Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Mala dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Seperti bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Yang pertama, politik. Berarti ini berkaitan dengan bentuk pemerintahan. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita saat ini diwarisi dari Belanda. Seperti halnya jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upeti yang didapat dari rakyat sampai sekarang kita masih membayar pajak dan lain-lain. Sistem pemerintahan Indonesia masa kini membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini merupakan sistem pemerintahan yang mendapatkan pengaruh dari masa penjajahan bangsa Eropa. Aktivitas pemerintahan pada masa itu berpusat di Jawa. Nah, sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Meskipun sekarang terjadi desentralisasi, tetapi pada faktanya sampai sekarang pusat pemerintahan berada di Jawa. Kedua, bidang sosial budaya. Sayangnya kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya bangsa Eropa membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat mereka. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah yang tertinggi, disusul Asia Timur jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, pemerasan dan penindasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan mereka sendiri. Ketiga, dalam bidang ekonomi. Karena tujuan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Mungkin secara sepintas hal tersebut membuat kita merasa bahwa Eropa itu baik karena membangun infrastruktur dan perekonomian bangsa kita. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah cara mereka memperlakukan rakyat kita. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat bangsa Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. Alhasil kita tidak mempunyai jiwa entrepreneur lah, wong kita disuruh menanam pala terus. Monopoli dagang yang dibuat FOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional mundur. Karena kita cuma tahu bikin bahan mentah saja, tetapi tidak tahu cara mengelola lebih lanjut. Yang keempat, terakhir di bidang pendidikan. Pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik dan terampil, tetapi dihargai murah.
Secara pendidikan formal, Eropa menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Eropa lagi-lagi membuat sekat dan kasta karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar, sehingga kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademis yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah. Dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.